Bab 91 Anda mungkin tidak tahu apa itu keputusasaan. Xiao Chen, aku merasa sedikit tidak nyaman jika tidak membalas pesanmu. Aku akan membalasnya untukmu. Liu Wenze menderita gangguan obsesif-kompulsif. Dia terbiasa menjilat anjing. Setiap kali mengirim pesan ke Liao Jia, itu pasti pesan terakhir dari pria tersebut. Jika gadis itu mengirim pesan terakhir dan pria itu tidak membalas pesan berikutnya, dia secara naluriah akan berpikir bahwa gadis itu akan merasa tidak nyaman ketika melihat pesan tersebut dan tidak membalas. Apakah dia akan kecewa? Apakah akan ada sedikit emosi? Dia sangat peduli dengan perasaan perempuan. Bahkan sedikit sensitif. Tapi dia tidak pernah berpikir mengapa perempuan bisa menganggap remeh untuk tidak membalas pesan laki-laki, mengapa laki-laki tidak bisa tidak membalas pesan perempuan. Ini pertama kalinya sebagai manusia, jadi mengapa membiarkanmu? Apapun yang kau mau, kembalilah jika kau mau. Chen Yuan tidak peduli dengan Liu Wenze, dia sedang berkonsentrasi pada mengemudi. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia mengemudi di jalan setelah mendapatkan SIM-nya. Sebagai pengemudi baru, ia juga mengendarai Ferrari senilai lebih dari 2.000 juta yuan. Ia benar-benar tidak berani teralihkan perhatiannya, apalagi bermain ponsel saat mengemudi. Begitulah bagi pengemudi baru. Hati-hati, konsentrasi, dan takut membuat kesalahan. Setengah jam kemudian, ia mengantar Liu Wenze kembali ke Universitas Wuhan. Kemudian mengemudi kembali ke sekolah. Selama periode ini, pesan WeChat Chen Yuan terus berdering. Ia juga tidak peduli. 4 atau 10 menit lagi berlalu. Chen Yuan Cai mengemudi kembali ke Huda. Ia memarkir mobil spotnya di tempat parkir bawah tanah dekat sekolah, lalu berjalan kembali ke asrama. Waktu telah menunjukkan pukul 9.30 malam. Pintu belakang Huda Barat adalah tempat yang wajib dikunjungi banyak mahasiswa untuk makan malam, membeli buah-buahan, camilan, berselancar di internet pada malam hari, dan berbelanja di kios-kios jalanan. Banyak mahasiswa yang datang dan pergi. Chen Yuan juga sering melewati jalan ini. Seperti biasa, setelah memarkir Ferrarinya di tempat parkir bawah tanah, ia melewati pintu belakang barat sekolah seperti mahasiswa biasa. Tapi sekarang, mutasi. Aku melihat sekelompok pipa baja dan tongkat kayu di tangan mereka, rokok menggantung di sudut mulut mereka, menatap para pemuda yang mengancam di masyarakat, berjalan serempak menuju Chen Yuan. Di antara orang-orang itu ada siswa dari Institut Olahraga dan beberapa preman dari luar. Sekilas, jumlah mereka lebih dari 20 orang. Wajah Chen Yuan memerah. Di antara kelompok orang itu, dia melihat sosok yang familiar. Li Yang. Aku tidak menyangka akan sampai seperti ini. Karena insiden He Ziying terakhir kali, Li Yang menyimpan dendam terhadap Chen Yuan. Dia diperkosa secara langsung, dan merasa telah dipermalukan berulang kali, yang tidak bisa dia terima. Anak muda lebih impulsif dalam bertindak. Terutama seorang pria yang berdarah dingin. Dia tidak lagi ingin memikirkan konsekuensinya. Jika dia tidak memukuli Chen Yuan, memukul wajahnya dengan keras, atau mematahkan kakinya, dia akan merasa seperti bajingan, tidak akan bisa mengangkat kepalanya seumur hidupnya. Hari ini, dia telah menahan Chen Yuan di sini selama 3 jam penuh. Chen Yuan, anjingmu akhirnya muncul. Bukankah kau jago berkelahi? Bukankah kau hebat? Aku memanggil semua saudaraku hari ini, berani-beraninya kau mengalahkan 20 dari mereka. Li Yang meraung marah. Dia menunjuk Chen Yuan dengan pipa baja, dan sekelompok orang mengepung Chen Yuan. Sejujurnya, dengan kebugaran fisik Chen Yuan saat ini, seharusnya tidak masalah untuk mengenai 5 atau 6 orang. Jika mengenai 10 orang, itu cukup sulit, dan bahkan mungkin mustahil. Jika mengenai 20 orang, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Dan hari ini kelompok orang ini tidak tanpa senjata, mereka juga memegang pipa baja dan tongkat kayu. Terlepas dari faktor medan, Chen Yuan sendirian, hanya dianiaya. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin Chen Yuan benar-benar panik. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak panik, dan bahkan merasa sedikit geli. Kau baru saja mendapatkan 25 poin peningkatan, dan kau datang ke sini sebelum sempat menggunakannya. Oke. Kau mungkin tidak tahu bahwa kemarin aku hanya memiliki persen kekuatan tempur, tetapi hari ini aku memiliki persen 20 orang hebat. Kau mungkin tidak tahu apa itu keputusasaan. Chen Yuan mencemooh dengan ringan. Sistem, aku ingin meningkatkan kebugaran fisik sebanyak 10 poin, kekuatan sebanyak 10 poin, dan kelincahan sebanyak 5 poin. Chen Yuan bergumam dalam hati. Ding! Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Seketika itu juga, Chen Yuan hanya merasakan arus hangat yang familiar mengalir melalui tubuhnya. Tubuhnya seolah membangkitkan kembali kekuatan yang dahsyat. Tubuh berotot, semakin kuat. Dari dalam hingga luar, sangat ganas. Nama, Chen Yuan. Usia, 21 tahun. Tinggi, 181 cm. Berat,
68 kg. Kekuatan, 29. Konstitusi, 29. Semangat, 15. Kelincahan, 19. Nilai puncak dewasa 10. Status, sangat kuat. Poin peningkatan, 0 poin. Apa? Tidak berani bicara lagi. Pengecut. Bukankah kau sombong sekali sebelumnya? Coba lagi, Lao Su. Li Yang meraung lebih liar. Sekelompok pemuda yang mengelilingi Chen Yuan juga menunjukkan seringai jijik. Satu persatu, sepertinya 2 hingga 5 hingga 80 ribu. Pipa baja di tangan mereka siap untuk menyerang, dan sepertinya mereka sudah merencanakannya. Selama Li Yang memulai, akan ada babak pemukulan. Menghadapi ancaman dan raungan Li Yang, Chen Yuan tidak panik dan gugup. Dia hanya menghela napas santai. Dia dengan santai melemparkan nasi goreng telur yang baru saja dibelinya ke tanah. Lalu mendongak ke langit. Sepertinya langit berbintang yang cerah itu adalah kerinduannya. Li Yang, hentikan, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Nada suara Chen Yuan datar. Namun dalam kata-kata sederhana itu, ada aura paksaan yang meremehkan penonton. Sepertinya dia tidak memperhatikan tambahan lebih dari orang. Sialan, kau mencari kematian. Li Yang, apa yang kau lakukan? Tepat ketika Li Yang hendak bergerak, He Ziying tiba-tiba bergegas dari kerumunan. Dia juga baru saja menerima telepon dari teman sekamarnya. Dia mengetahui bahwa Li Yang membawa sekelompok orang untuk bersembunyi di pintu belakang sekolah untuk menghalangi Chen Yuan. Jadi dia bergegas tanpa berhenti. Begitu tiba, dia melihat pemandangan tegang ini. Tidak apa-apa jika Li Yang tidak melihat He Ziying. Begitu melihatnya, amarah di hatinya menyala seperti tong bensin. Matanya merah padam, seperti banteng yang marah. Tarik dia ke samping, perempuan tidak perlu ikut campur dalam urusan laki-laki. Li Yang, tahukah kau konsekuensi dari menghasut orang untuk berkelahi? Kau akan dikeluarkan dari sekolah, teriak He Ziying dengan lantang. Jangan menakutiku, sekarang kau masih membela Chen Yuan, dasar jalang. Bajingan genit, jalang, aku akan menghajarmu di depanmu hari ini, dan menghancurkan anjing ini. Wajah Li Yang penuh amarah. Dia mengangkat pipa baja dan menghantamkannya ke arah Chen Yuan. Boom! Terlambat, terlalu cepat. Tepat pada saat ini. Dengan kelenturan dan kecepatan yang tak tertandingi, Chen Yuan menghindari tamparan keras itu, tetapi kemudian datang dan menendang Li Yang. Tendangan ini sangat kuat. Li Yang ditendang hampir seketika hingga pingsan. Jika bukan karena kebugaran fisiknya yang luar biasa, dia mungkin bahkan akan patah tulang rusuknya. Sial, beraninya kau melawan, dasar bocah. Seseorang akan selalu mengajukan pertanyaan seperti ini. Tampaknya ketika sekelompok orang memukul seseorang, mereka berasumsi bahwa orang itu tidak akan berani melawan. Mereka merasa harga diri mereka telah ditantang. 20 orang semuanya marah. Bab 92 saya memilih 2. Sialan dia. 20 orang, mengacungkan pipa baja dan tongkat kayu, menyerbu sambil berteriak-teriak. Chen Yuan dikepung dan diserang dari segala arah. Dia tidak mundur tetapi maju. Seperti kereta perang yang bertabrakan, dia menerobos kerumunan. Dia meraihnya dengan tangan besarnya, dan dia mengangkat seorang pemuda seberat 140 jin, lalu melemparkannya sebagai senjata manusia. Seketika menjatuhkan sebagian besar dari mereka. Peningkatan fisiknya memungkinkannya memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menahan pukulan. Peningkatan kekuatan memungkinkannya memiliki daya serang yang lebih tinggi. Peningkatan kelincahan memungkinkannya memiliki respons kecepatan yang lebih fleksibel. Dia memiliki kekuatan dan daya serang yang tinggi, dan fleksibel. Ini tidak sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Detik berikutnya, Chen Yuanhu memasuki kerumunan. Membawa momentum keberanian meskipun dikelilingi puluhan juta orang. 1 PK 20 orang. Membuka mode kerangka kelompok. Dia seperti Zhao Yun dalam Changban Po, dia masuk 7 kali dan keluar 7 kali, dia tak terhentikan, ganas dan buas, menyapu area tersebut. Di mana 20 mengalahkan 1. Ini jelas pemukulan terhadap 20 orang. 10 menit kemudian, lebih dari selusin pemuda jatuh ke tanah. Satu persatu tergeletak di tanah dan meraung kesakitan. Beberapa lainnya ketakutan dan lari di tempat. Saat ini, Chen Yuan mengambil nasi goreng telur yang telah terinjak-injak di tanah, dan membuangnya ke tempat sampah. Tampaknya sangat berkualifikasi. Dia adalah warga negara teladan yang beradab, sopan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Semua penonton. Mereka semua menatap pemandangan di depan mereka dengan bodoh. Terpaku. Seperti membeku. Hebat, aku belum pernah melihat orang sungguhan yang bisa memukul 20 orang sekaligus. Bukankah ini Chen Yuan? Bajingan Chen Yuan itu, sialan, akhirnya aku mengerti mengapa Zhao Yuqi menyukainya. Mulai hari ini, Chen Yuan adalah dewa laki-lakiku. Seorang gadis menutupi wajahnya dan berkata dengan nada mesum. Kenapa ini terjadi? Li Yang memegangi perutnya kesakitan.
Dia tak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. 3 tahun lalu, Chen Yuan hanyalah sampah masyarakat. Hanya dia yang bisa menginjak wajah Chen Yuan dan menamparnya. 3 tahun kemudian, Chen Yuan mengalahkannya telak dalam lomba lari cepat, menamparkan wajahnya di dalam mobil mewah, membuatnya kehilangan muka di depan He Ziying, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Yuan dalam pertandingan 1 lawan 1. Hari ini, dia memanggil 20 saudara untuk membalas dendam. Siapa sangka bahwa di antara 20 orang, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Chen Yuan sendirian. Apa-apaan ini? Mengapa seseorang bisa sekuat ini? Mengapa hanya dalam 3 tahun, dia mampu berubah dari sampah yang menjilat anjing menjadi pria yang menamparkan langit? Dia tidak percaya. Luar biasa. Ini tidak masuk akal. Saat ini, Chen Yuan berjalan menghampiri Li Yang dengan tatapan dingin. Berlutut dan menepuk bahunya. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kita semua teman sekelas SMA. Tidak perlu melakukan hal-hal yang terlalu buruk. Kau mungkin tidak tahu bahwa ketika aku menendangmu tadi, aku masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, kalau tidak kau harus pergi ke rumah sakit. Apa yang dikatakan Chen Yuan adalah benar. Dia benar-benar tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena takut melukai seseorang dengan serius. Saat itu, hal itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Wajah Li yang pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya dia tidak percaya bahwa Chen Yuan begitu kuat sehingga dia masih bisa bertahan. Chen Yuan pergi. Dia datang dengan tenang dan pergi dengan tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tidak meninggalkan kesan apapun. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk berpura-pura menamparkan wajahnya, atau memamerkan kekuatannya. Dia juga tidak mengejek Li Yang sebagai pemenang. Karena tidak perlu. Kehebatannya telah meresap ke dalam tulangnya. Aura agungnya telah mengejutkan penonton. Terlalu banyak bicara omong kosong akan menghancurkan citranya yang tenang dan tak terkendali. Mulai hari ini, mungkin Chen Yuan, nama biasa dan sederhana, akan menjadi legenda Huda. He Ziying menatap punggung Chen Yuan dengan linglung. Matanya kabur dan penuh kerinduan. Ia merasa hatinya telah dicuri oleh pria yang tak terkendali ini. Mulai saat itu, ia takut tak akan pernah melupakan sosoknya lagi. Siapa sangka, hasilnya akan seperti ini. Ia bergegas untuk melawan, tetapi usahanya gagal, namun ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Pria ini jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ternyata satu orang benar-benar bisa mengalahkan 20 orang. Sangat tampan. Sangat tampan. He Ziying. Poin kesukaan +1. He Ziying. Poin kesukaan +1. He Ziying. Poin kesukaan +1. Poin kesukaan saat ini adalah 94 poin. Chen Yuan baru saja keluar dari pintu belakang Huda. Ditemukan bahwa poin kesukaan He Ziying telah naik ke level yang hampir menembus nilai kritis. Chen Yuan akhirnya memperhatikannya. Apakah kamu sudah mendapatkan 94 poin kesukaan? Pria ini, bukankah dia hampir saja membalas serangannya? Tapi sejauh ini, sepertinya aku belum mengeluarkan sepeser pun untuknya, dan hanya tidak ada bonus untuk serangan balik. Ini sedikit merugikan. Apakah kamu ingin mencari kesempatan untuk meningkatkan poin kesukaannya? Atau mengirimkan beberapa hadiah berharga? Chen Yuan teringat Ferrari itu. Mobil ini tidak cocok untuk Xiao Ruoyu, dan keluarga utama mungkin tidak menginginkannya, hubungan mereka tidak terlalu jauh. Jika terburu-buru memberikan hadiah semahal itu, mungkin akan memberikan efek sebaliknya. Terkadang semakin mahal semakin baik. Waktu dan suasananya tepat. Apakah ini ulang tahun Xiao Ruoyu? Bukankah hari Valentine? Seolah-olah tidak ada banyak alasan yang cocok. Sepertinya tidak apa-apa memberikannya kepada Zhao Yuqi, tetapi Chen Yuan sudah memberinya sebuah villa, dan itu hanya sementara dipercayakan kepadanya secara nama. Jika seorang wanita benar-benar menyukai seorang pria, semakin mahal hadiah yang Anda berikan, semakin sedikit dia menginginkannya. Lagi pula, dia juga ingin menjaga citra baik di benak Anda. Dengan cara ini, saya berharap mendapatkan lebih banyak simpati dari Anda. Zhao Yuqi sekarang sangat menyayangi Chen Yuan, mungkin dia benar-benar tidak menginginkannya. Bukan hanya Sakura, sepertinya itu pilihan yang bagus. Bagaimanapun, tidak masalah kepada siapa Anda memberikan supercar itu, selama Anda bisa mengirimkannya. Kembali ke asrama, Chen Yuan mendapati bahwa ketiga teman sekamarnya belum kembali. Sudah jam 10 malam. Mungkinkah kegiatan persaudaraan mereka belum berakhir? Lupakan saja, tidak apa-apa, mandi dan tidur. Chen Yuan sedikit lelah hari ini. Banyak hal yang terjadi. Dia tidak lelah secara fisik, tetapi lelah secara mental. Dia mulai berkemas pukul 10 pagi, dan karena beberapa kejadian tak terduga di siang hari, dia datang ke kegiatan sosial bersama keempat gadis di asrama Lin Sutong. Namun dalam proses ini, Lin Sutong mengecewakannya. Mungkin dia juga mengecewakan Lin Sutong. Pukul 4 sore, aku pergi ke reuni SMA lagi.
Ngomong-ngomong, ada gelombang pura-pura ditampar, yang membuat Xiao Ruoyu menatapnya dengan kagum. Tak disangka, Xiaomi malah mendapat serangan balik. Kupikir tidak terjadi apa-apa. Setelah kembali ke sekolah, aku malah dihalangi oleh gelombang lain. Awalnya, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana di kampus, berpura-pura menjadi penjilat, lalu mencari target penjilat yang bisa dia ikat. Siapa sangka serangkaian kejadian membuatnya tidak mungkin untuk tetap bersikap sederhana. Lagi pula, kekuatannya tidak memungkinkan. Bab 93 Percakapan dengan Ibu Xiao Ruoyu. Pukul 11.30 malam. Teman sekamar Lao Chao dan Lao Zhou saling membantu kembali ke asrama. Keduanya mabuk. Terus-menerus membicarakan perempuan. Tapi Xiong Tao adalah satu-satunya yang hilang. Dulu, pria ini sering keluar malam, tetapi sejak kapalnya terbalik setahun yang lalu karena menginjak 4 perahu, dia menjadi jauh lebih terkendali. Sepertinya dia berniat untuk berubah pikiran dan memulai hidup baru. Entah apakah dia baru-baru ini diganggu oleh Chen Yuan. Dia malah mulai keluar dari pergaulan bebas lagi. Chen Yuan tidak terlalu peduli. Karena dia sudah sangat lelah hari ini, dan dia tidak punya pikiran untuk mengurus urusan orang lain. Masih banyak pesan WeChat di ponselnya yang belum dibalas. Chen Yuan membuka WeChat dan mengirim pesan selamat malam serentak kepada semua perempuan. Lalu tidurlah. Xiao Ruoyu juga termasuk yang mengirim pesan selamat malam di sini. Bagaimanapun, itu dikirim bersama-sama, dan ini tidak buruk. Jika itu mentalitas menjilat anjing seperti dulu. Diperkirakan mengirim ucapan selamat malam kepada Dewi yang Anda sukai akan membuat Anda berjuang lama. Sekarang sudah biasa. Lagi pula, ada banyak gadis di WeChat, dan semuanya cantik. Hanya saja sangat percaya diri. Benar. Ketika seorang pria mengenal lebih banyak wanita cantik berkualitas tinggi, dia tampaknya lebih percaya diri. Karena perempuan adalah makhluk ajaib, mereka dapat memberikan kepercayaan diri kepada pria. Sisi lain. Kompleks perumahan Waterfront International. Di kamar tidur merah muda seperti seorang gadis, Xiao Ruoyu melihat kata, "Selamat malam," yang dikirim oleh Chen Yuan di ponselnya. Mau tak mau ia termenung. Saat itu, pintunya didorong terbuka. Ibu Yu Fangxia masuk. Ini adalah wanita menawan yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Seiring bertambahnya usia, bentuk tubuh dan penampilannya telah menurun, tetapi dari garis wajahnya terlihat bahwa Yu Fangxia pasti pernah menjadi wanita cantik terkenal ketika masih muda. Seperti ibu, seperti anak perempuan. Sang ibu cantik, dan anak perempuan yang dilahirkannya bahkan lebih cantik. Yu Fangxia memiliki kepribadian yang lembut dan murah hati, tetapi dia sangat tegas, dan Xiao Ruoyu juga mengikuti ibunya dalam hal ini. "Bu, sudah larut malam, kenapa ibu tidak tidur saja? Ibu datang menemuimu. Biasanya ibu tidak pulang beberapa kali sebulan. Akhirnya ibu pulang hari ini. Mari kita bicara dari hati ke hati antara ibu dan anak, boleh?" tanya Yu Fangxia lembut. Meskipun dia adalah putrinya sendiri, dia tidak pernah menggunakan nada memerintah. Sebaliknya, dia meminta pendapat putrinya. "Ya, Bu." Xiao Ruoyu mengangguk. "Ibu dengar ibu pergi ke reuni kelas hari ini. Bagaimana? Apakah ibu bersenang-senang?" "Sebenarnya, tidak terlalu senang. Hanya saja ada seorang teman sekelas yang mengejutkan saya. Sepertinya saya belum pernah benar-benar memahaminya sebelumnya." Xiao Ruoyu teringat penampilan Chen Yuan yang bersinar saat dikelilingi oleh sekelompok bintang generasi kedua yang kaya. Secara pribadi, dia berpengetahuan luas, berwawasan, dan penuh makna. Pria ini tampaknya sangat menarik. "Oh, bisa mengejutkan putriku, itu berarti teman sekelas ini pasti benar-benar luar biasa." "Bu, jika ada yang ingin ibu ceritakan, katakan saja." Xiao Ruoyu sepertinya merasakan motif pembicaraan ibunya, jadi dia bertanya. "Yah, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kau juga tahu bahwa karir ayahmu mengalami kemunduran selama periode ini. Grup perdagangan Yuan Hang, yang dikendalikan oleh keluarga Xiao kita, sekarang berada di ambang kebangkrutan. Sudah lebih dari setengah tahun tidak ada kontak bisnis. Investasi awal yang besar tidak dapat dipulihkan, bisnis perusahaan menyusut, dan orang-orang panik. Sekarang bukan hanya banyak karyawan tingkat rendah yang pergi, tetapi banyak karyawan tingkat menengah dan tinggi juga telah pergi. Yuan Hang saat ini hanya berusaha menyelamatkan muka dan tidak menunggak gaji karyawan. Aku tidak punya uang, dan mungkin aku bahkan tidak bisa membayar gaji bulan depan, dan pinjaman bank akan segera berakhir, dan jika tidak dibayar, rumah yang kita tinggali mungkin akan disita." Saat mengatakan ini, Yu Fangxia menangis terseduh-seduh. Kejayaan masa lalu telah menjadi masa lalu. Seseorang yang terbiasa hidup mewah akan merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian ketika ia kembali ke kemiskinan. Xiao Ruoyu juga tahu bahwa keluarga Xiao sedang dalam situasi sulit. Tapi aku tidak menyangka masalahnya akan sampai pada titik seserius ini. "Bu, apakah Yuan Hang benar-benar seburuk itu? Ini lebih serius dari yang kau bayangkan."
Ayahmu kehilangan lebih dari separuh rambutnya karena urusan perusahaan. Tapi siapa yang menyangka akan ada bencana alam dan buatan manusia seperti ini? Tapi krisis ini juga merupakan peluang. Sekarang negara sudah terkendali, aku yakin tidak akan lama lagi wabah dari luar negeri akan secara bertahap terkendali. Pada saat itu, semuanya akan selesai dan ekonomi perlu pulih. Negara pasti akan mendukung industri terkait. Selama bisa bertahan, keluarga Xiao tidak hanya akan mampu pulih dari krisis kebangkrutan, tetapi bahkan mungkin lebih cemerlang dari sebelumnya. Yu Fangxia berkata demikian. Xiao Ruoyu tampaknya sedikit mengerti. Ada sesuatu dalam kata-kata ibunya. Karena ia tidak bisa tidur untuk berbicara dengannya di tengah malam, itu berarti fokus pembicaraan berkaitan dengannya. Bisakah dia menyelamatkan Yuan Han Trading Group? Tentu saja tidak mungkin. Kecuali, dia samar-samar menebak sesuatu. Tapi aku masih tidak ingin mempercayainya. Bu, apakah ayah sudah memikirkan cara lain? Tanya Xiao Ruoyu dengan tenang. Ya, satu-satunya harapan sekarang hanya bisa bergantung padamu. Aku. Sekarang di Seoul, satu-satunya yang mampu dan bersedia berinvestasi di Yuan Han adalah keluarga Han, putra tunggal keluarga Han, Han Xiaogang. Kau seharusnya sudah bertemu dengannya. Dia sangat menyukaimu. Kurasa kalian bisa bergaul dan mencoba. Kata-kata Yu Fangxia sangat halus. Tapi jelas bahwa Xiao Ruoyu mengerti maksudnya. Yang disebut mencoba bergaul itu tidak lain adalah pernikahan. Keluarga Han menyumbangkan uang, dan keluarga Xiao menyumbangkan orang. Bagaimana mungkin keluarga Han menghabiskan sejumlah besar uang jika mereka hanya mencoba bergaul satu sama lain? Lagi pula, mereka tidak bodoh. Hanya dengan mengkonfirmasi hubungan yang substansial barulah uang itu bisa dikeluarkan. Wajah Xiao Ruoyu pucat mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka ibunya, yang selalu berpikiran terbuka dan berpikiran luas, akan mengatakan hal seperti itu padanya suatu hari nanti. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Han Xiaogang? Dia pernah tertangkap di kantor polisi karena transaksi tidak senonoh dengan seorang wanita di sebuah klub. Meskipun dia segera ketahuan, gosip semacam ini telah menyebar di kalangan generasi kedua di Seoul. Di antara anak-anak orang kaya di Seoul, tidak sedikit yang suka bermain-main dengan wanita. Namun, mereka yang pergi ke pinggir jalan untuk bermain liar sungguh agak rendah moralnya. Tidak apa-apa kamu bermain hutan, tapi kamu tertangkap di kantor polisi. Ungkapkan saja. Xiao Ruoyu tidak bisa menerimanya dalam hatinya. Bu, apakah ibu tahu siapa Han Xiaogang? Tanya Xiao Ruoyu dengan tidak percaya. Xiao Yu, kamu tidak bisa mempercayai rumor. Kamu belum berhubungan dengan mereka dengan saksama, jadi bagaimana kamu tahu siapa mereka? Ayahmu sudah mengaturnya untukmu. Kamu bisa bertemu Tuan Han besok, Bu. Bukannya ibu memaksamu, hanya saja kamu menolaknya begitu saja. Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah dimohon ayahmu untuk kesempatan ini? Bab 94 dimenangkan dalam satu hari. Sikap Yu Fangxia penuh taktik, dengan sedikit nada memohon dalam suaranya. Xiao Ruoyu benar-benar tidak tahu bagaimana menolak. Dia tetap ibunya sendiri. Terkadang orang sering bisa mengatakan tidak pada perintah yang sulit. Tapi dia tidak bisa menolak permohonan yang penuh taktik itu. Semakin baik sikapmu, semakin sulit baginya untuk menolak. Dia jelas tidak rela dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun jika dia menolak. Sikap yang halus dan penuh tipu daya adalah yang paling memalukan. Bu, berhenti bicara, aku berjanji akan bertemu Han Xiaogang. Aku tahu itu, Xiao Yu, kau selalu sangat bijaksana. Ayah dan ibu telah mendidikmu selama bertahun-tahun. Kakakmu akan segera kuliah. Jika keluarga Xiao kita bangkrut, dia mungkin bahkan tidak bisa menemukan pacar di masa depan. Yu Fangxia menghela napas. Dia juga lahir dari orang tua yang sama. Kakak perempuanku, Xiao Ruoyu, adalah yang terbaik di setiap tingkatan ujian, jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun untuknya. Xiao Ruohan, adik laki-laki itu, entah sudah berapa kali menyewa tutor, namun prestasi akademiknya tidak kunjung membaik. Ia bahkan bergaul dengan beberapa preman di masyarakat. Ujian masuk perguruan tinggi tahun ini baru saja berakhir, dan hasilnya belum keluar. Dengan nilai Xiao Ruohan, apalagi peringkat pertama, ia mungkin bahkan tidak akan bisa lulus peringkat kedua. Jika di masa lalu, keluarga Xiao memiliki latar belakang keluarga yang baik, maka mengirimnya ke luar negeri, lalu mencari universitas asing yang tidak dikenal selama beberapa tahun, dan ia akan tetap menjadi orang yang berpendidikan tinggi setelah kembali, bukanlah masalah besar. Tetapi dalam situasi ini, negara mana yang ada? Sekarang negara sedang kacau, jika benar-benar mengirimnya ke luar negeri, nyawanya pun bisa terancam. Jika Xiao Ruohan tidak menunjukkan kemajuan, keluarga Xiao tidak akan bisa bertahan. Ia harus meninggalkan warisan keluarga, bukan? Xiao Ruoyu terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Ia benar-benar tidak ingin menyebut nama Xiao Ruohan, bajingan ini.
Agar anak ini bisa meningkatkan prestasi akademiknya, dia mengundang teman sekamarnya di kampus untuk menjadi tutornya. Tapi siapa sangka anak ini malah melecehkan teman sekamarnya. Bahkan tangan dan kakinya. Karena kejadian ini, teman-teman sekamarnya berbalik melawannya. Dia hanya bisa pindah dari asrama dan menyewa rumah di luar. Setiap keluarga memiliki kisah-kisah yang sulit untuk diceritakan. Siapa yang tahu suka duka di balik keluarga yang tampak indah di mata orang luar? Dunia ini tidak adil, tapi cukup adil. Kaya atau miskin, baik atau buruk, semua punya masalahnya masing-masing. Tidak ada yang terkecuali. Bu, aku mau tidur, ibu juga harus tidur lebih awal. Oke, ibu tidak akan mengganggumu lagi, aku akan menemui Xiao Han. Setelah ibu pergi, Xiao Ruoyu mengeluarkan ponselnya, membuka kotak pesan obrolan Chen Yuan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Akhirnya, dia membalas Chen Yuan, "Selamat malam." Dia bertanya-tanya apakah Chen Yuan akan terus membalas. Tapi dia menunggu 10 menit. Chen Yuan tidak membalas. Dia meletakkan ponselnya, mematikan lampu, dan menutup matanya. Entah apakah dia bisa tidur malam ini. Malam ini, bulan dan bintang jarang terlihat. Hampir bulan Juli. Cuaca semakin panas. Diperkirakan liburan musim panas akan segera tiba. Ulang tahun Zhao Yuqi adalah tanggal 25 Juni. Hari ini tanggal 23. Saat Chen Yuan bangun pagi, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya berminyak. Entah siapa yang mematikan AC saat tidur. Apakah bajingan ini mencoba membunuh orang? Hal seperti ini mungkin terjadi di asrama. Meskipun terkadang semua orang sangat senang bermain bersama, tetapi akan ada juga beberapa konflik kecil dalam kehidupan. Misalnya, beberapa orang tidak suka tidur dengan AC menyala karena takut kedinginan. Beberapa orang takut kepanasan. Karena masalah tidak bisa menyalakan AC saat tidur, aku sudah beberapa kali bertengkar. Chen Yuan tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal ini. Atau bergegas mencari rumah di luar. Tentu saja, seseorang akan bertanya apakah Chen Yuan sudah punya villa. Meskipun namanya Zhao Yuqi, tapi dia juga bisa tinggal. Benar, dia sudah membeli villa. Dia juga bisa tinggal. Namun, kompleks villa Jiangjing agak jauh dari Huda, dan membutuhkan waktu setidaknya 40 menit untuk berkendara ke sana. Jika Anda naik kereta bawah tanah atau bus, Anda perlu berganti kereta, yang mungkin memakan waktu lebih dari 1 jam. 2 jam pulang pergi. Bagaimanapun, itu agak merepotkan. Ada komunitas Qinyuan di sebelah Huda, yang baru saja dibangun belum lama ini. Rumah-rumahnya semuanya baru. Lokasinya sangat dekat dengan Huda. Hanya butuh kurang dari 10 menit berjalan kaki ke sekolah. Bus kereta bawah tanah juga dekat. Sangat nyaman. Ini dianggap sebagai kawasan sekolah standar, dan merupakan kawasan sekolah inti. Seandainya saja aku bisa membeli rumah di sini. Chen Yuan berpikir itu akan sangat bagus. Chen Yuan pernah mengecek harga rumah di dekat sekolah sebelumnya, dan harganya sekitar 3 per meter persegi. Harga rumah di komunitas Qinyuan mungkin mencapai antara 3,2 dan 3,5. Pada dasarnya tidak ada rumah baru yang dijual di dalam kawasan tersebut. Mungkin rumah-rumah itu terjual ketika pembangunan perumahan baru saja dimulai. Sekarang sebagian besar adalah transaksi rumah bekas. Pasar transaksi rumah bekas domestik jauh lebih besar daripada transaksi rumah baru. Itu karena transaksi rumah bekas biasanya tidak mengalami penurunan nilai, tetapi malah meningkat nilainya. Rumah yang Anda beli seharga 50 juta 10 tahun yang lalu mungkin sekarang bernilai 100 juta atau bahkan 200 juta. Di lokasi yang bagus, tidak perlu khawatir tentang menjual rumah baru. Beberapa properti laku terjual bahkan sebelum selesai dibangun. Perumahan bekas telah menjadi pasar utama. Chen Yuan memiliki lebih dari 300 juta di tangannya. Cukup untuk membeli rumah seluas 100 meter persegi. Tetapi apakah akan membeli rumah atau menyewa rumah, Chen Yuan belum memutuskan. Dia mengambil ponselnya dan mencari daftar perumahan di pasar perantara. Pada saat ini, Xiong Tao menyeret tubuhnya yang kelelahan dan akhirnya kembali ke asrama. Matanya dipenuhi lingkaran hitam, dan dia tampak sangat lesu. "Sialan, beruang tua, bagaimana kau bisa jadi seperti ini?" "Sial, jangan sebutkan, keinginan Li Xiaoling terlalu menakutkan. Aku tidak tahan, Lao Zhou, aku bersedia menerima taruhan itu, dan aku setuju kau mentraktirku sarapan selama sebulan." Begitu Xiong Tao mengatakan ini, Chen Yuan hampir terkejut. Baru sehari, dan anak ini benar-benar berhasil mendapatkan Li Xiaoling. Aku kehilangan akal. Apakah gadis ini terlalu terbuka, atau aku terlalu konservatif? Mengapa aku menggoda begitu banyak gadis? Saat ini masih dalam tahap yang ambigu. Bisakah hubungan yang substansial terjalin hanya dalam 1 hari? Newbie. Tuan Xiong keluar dari arena lagi, dan dia benar-benar tak terbendung. Wajah Zhou Haikuan tampak sedih,
dan suasana hatinya hampir meledak. Dia pikir Xiong Tao bertaruh dengannya karena dia membicarakan persaudaraan, untuk menghibur suasana hatinya yang sedih, dan karena dia melihat fakta tragis bahwa Sun Rui memperlakukannya sebagai cadangan, jadi dia sengaja bertaruh dengannya dan ingin kalah darinya dengan uang sarapan 1 bulan. Siapa sangka anak ini sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Dan aku kemarin, tidak hanya menyaksikan Xiong Tao dan Li Xiaoling memasuki Hotel Express kota dengan tak berdaya. Sun Rui menegurnya karena mengajukan permintaan itu. Pada akhirnya, aku harus bertindak seperti anjing penjilat dan mengirimnya kembali ke asrama putri. Dia sudah sangat trauma. Xiong Tao benar-benar menyebutkan soal taruhan. Sial, bisakah kau sedikit berempati? Bisakah kau tidak menambah luka? Ini sangat menyebalkan. Bab 95. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kami? Pak Xiong, Li Xiaoling bukan orang yang jujur. Apa Anda tidak keberatan jika dia punya pacar? Tanya Cao Jinyan. Apa yang Anda keberatan? Saya tidak menganggapnya sebagai pacar. Saya hanya mengobrol dengannya kemarin, lalu kami menemukan tempat yang tenang untuk membahas kehidupan dan cita-cita. Saya mencoba mengenalnya lebih dalam dan dia mengenal saya. Hubungan kami hanya sebatas persahabatan yang murni. Jawab Xiong Tao dengan serius. Sialan. Dasar binatang. Ketiga orang di kamar tidur itu mengangkat jari tengah mereka secara bersamaan. Zhou Haikuan semakin meragukan hidupnya. Pak, saya benar-benar tidak mengerti. Kemarin saya mengaku kepada Sun Rui bahwa saya ingin berbuat baik padanya seumur hidup, dan dia tidak ingin bersama saya, tetapi Anda bajingan, Anda jelas hanya ingin mempermainkan Li Xiaoling, dan Li Xiaoling tidak menyukainya. Saya mengerti, tetapi mengapa Anda berhasil dan saya gagal? Apa kau tahu cara menggunakan palu? Apa kau pikir perempuan zaman sekarang masih percaya pada janji-janji lisan yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Sekalipun kau benar-benar tulus, mereka belum tentu peduli. Untuk apa hubungan seumur hidup? Sial, kau pikir hanya laki-laki yang ingin bersamamu. Bukankah perempuan juga ingin bersenang-senang di luar sana? Orang juga ingin mencoba hal baru, mereka juga punya kebutuhan, hidup butuh hiasan, selama mereka tidak saling mengganggu, kenapa tidak keluar dan membicarakan kehidupan sesekali saja? Xiong Tao berkata dengan percaya diri. Ya Tuhan, kau bajingan, kau terlalu bajingan. Kau salah lagi, ini bukan disebut bajingan, ini hanya apa yang kau inginkan, Haikuan. Kau seharusnya bisa melihat bahwa Sun Rui dan Li Xiaoling sebenarnya adalah tipe orang yang sama, mereka gelisah di hati mereka, dan mereka berdua ingin mengejar kehidupan yang mengasyikkan, tetapi kau ingin memberinya kehidupan yang damai, yang jelas bukan apa yang diinginkan orang lain, dan jujur saja, mengejar perempuan sekarang tidak cukup hanya mengandalkan pengejaran, kau harus meningkatkan dirimu. Apa yang dikatakan Xiong Tao masuk akal. Chen Yuan mengangguk setuju. Cara utama bagi laki-laki untuk memenangkan hati perempuan adalah dengan meningkatkan diri. Kondisi fisikmu sendiri tidak cukup, bahkan jika kau mempelajari semua jenis teknik, tetap saja tidak ada yang bisa kau lakukan. Jika kau sedang mekar penuh, angin sepoi-sepoi akan datang. Chen Yuan adalah contoh yang paling khas. Tetapi dia masih tidak bisa sebebas Xiong Tao. Hatinya masih belum cukup keras, dia sedikit maco, berpikir bahwa dia harus bertanggung jawablah atas setiap gadis yang berhubungan seks dengannya. Mungkin gadis-gadis lain tidak selalu ingin kamu bertanggung jawab. Aku khawatir kamu sedang memikirkan tentang kentut. Setelah menikmatinya untuk pertama kali, apakah Anda ingin terus menikmatinya selamanya? Pikiran Chen Yuan untuk menjadi pria heteroseksual tidak bisa diubah dalam 1 atau 2 minggu. Dia masih perlu melalui lebih banyak hal. Mencuci muka, menggosok gigi, dan merapikan diri dengan santai. Chen Yuan mengenakan sandal, celana panjang, dan rompi, siap pergi ke kantin sekolah untuk sarapan. Di sepanjang jalan, banyak siswa menunjuk ke arahnya. Astaga, apakah itu Chen Yuan? Ya Tuhan! Dia sangat tampan, dia benar-benar sangat tampan, bahkan mengenakan tank top dan celana pendek, dia tetap memancarkan kepercayaan diri dan semangat bebas. Dia benar-benar bugar, dengan otot yang terbentuk dengan baik, kuat tapi tidak gemuk, tipe favoritku. Apakah itu Chen Yuan? Tadi malam, sepertinya tersebar di seluruh lingkaran pertemanan, mengatakan bahwa dia berada di pintu belakang sekolah kemarin, dan dia membunuh orang sendirian. Sungguh, sepertinya banyak orang membicarakan Chen Yuan akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, beredar rumor bahwa Zhao Yuqi, si tercantik di sekolah, membawakannya sarapan, lalu dikatakan bahwa dia merebut pacar Liang, dan beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah seorang playboy yang populer di mana-mana, dan sekarang dia bilang dia bisa mencapai sendirian. Mengapa kedengarannya semakin tidak dapat dipercaya bagiku? Apakah ini kampanye selebriti internet? Chen Yuan tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Pokoknya, begitu dia keluar, dia ditunjuk-tunjuk kemana-mana. Sepertinya semua orang di sekolah mengenalnya. Chen Yuan tidak mengerti, dia sepertinya tiba-tiba menjadi tokoh terkenal di sekolah. Baru saja,
Seorang wanita cantik berusia sekitar 27 tahun atau 1,7 tahun, tinggi meter, yang tampak agak anggun, tiba-tiba berhenti di depan Chen Yuan. Wanita itu datang ke sini dengan Land Rover, dengan seorang asisten kecil di belakangnya. Halo, apakah Anda teman sekelas Chen Yuan? Saya, boleh saya tanya siapa Anda? Chen Yuan sedikit bingung. Dia jarang didekati oleh wanita asing. Apalagi pihak lain adalah wanita dewasa yang anggun dan penuh feminitas. Sepertinya dia tidak mengenal tipe gadis seperti ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Shen Sui, pendiri Zumeng Media, anak perusahaan Xiangqi Group. Saya rasa Anda memiliki potensi besar untuk menjadi selebriti internet. Saya ingin mengontrak Anda ke perusahaan kami dengan gaji tahunan 300 juta. Apakah Anda tertarik untuk mempertimbangkannya? Apa? Chen Yuan kembali tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dari perusahaan ekonomi akan datang ke sini untuk mengontraknya sebagai selebriti internet. Dan juga menawarkan harga sebesar 300 juta per tahun. Ini tampaknya agak mengejutkan. Tapi masuk akal. Lagi pula, selama periode waktu ini, video Running Man terus populer di platform Fox Sound. Dia tampaknya telah menjadi selebriti internet. Hanya saja, dia selebriti internet yang wajahnya tidak terlihat jelas. Tetapi karena dia sangat populer, seseorang akan menggali informasi tentang dirinya. Jadi, setelah beberapa waktu pencarian, serta pengungkapan dari penulis asli video tersebut, sebuah perusahaan ekonomi akhirnya menargetkan Chen Yuan. Itu juga karena pengungkapan dari penulis asli. Sekarang semua orang tahu bahwa Running Man adalah mahasiswa Universitas Huda. Dengan mengetahui alamat lengkapnya, tidak sulit untuk menjebak Chen Yuan sendiri. Setelah beberapa waktu menunggu, identitas Chen Yuan akhirnya terungkap. Tampaknya dia tidak akan lagi menyembunyikan identitasnya di kampus. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya masih ada urusan. Saya tidak terlalu tertarik menjadi selebriti internet. Shen Sui sedikit terkejut dengan jawaban Chen Yuan. Dia hanyalah seorang mahasiswa biasa, namun dia menolak godaan gaji tahunan sebesar 300 juta dengan begitu tegas. Nima ini tidak masuk akal. Sulit mencari pekerjaan setelah lulus. Jarang sekali seorang lulusan baru mendapatkan gaji 1 yuan. Gaji tahunannya 300 juta, dan penghasilan bulan depan setidaknya 10.000 plus. Bisakah kamu menolak ini juga? Mahasiswa Chen Yuan, saya rasa kamu harus memikirkannya. Perusahaan kami sangat formal. Ini bukan perusahaan ekonomi yang tidak bermoral yang suka menggertak dan menipu di mana-mana. Perusahaan kami tidak akan menandatangani kontrak dengan celah dalam perjanjian tertulis. Perusahaan kami telah membuat puluhan orang terkenal. Pembawa acara selebriti internet, seperti Kiki yang baru muncul di Fox Sound. Tidak lama setelah dia mulai siaran, dia diberi hadiah 1.000 juta dari Yanzong. Jika kamu bergabung dengan perusahaan kami, saya jamin prestasimu bukan karena Kiki. Di bawah Kisia QT, Chen Yuan mendengar kata-kata itu. Dia merenung. Si imut Kiki yang kamu bicarakan itu Zhao Yuki. Aku juga pernah mendengar nama Tuan Yan. Ya, Zhao Yuki adalah primadona sekolahmu. Wajar jika kamu mendengarnya. Selain itu, sekalian saja kukatakan bahwa perusahaan kami memiliki latar belakang yang kuat dan menjalin hubungan kerjasama dengan Shen Hao Yanzong. Kalau tidak, dia tidak akan menyebut Kiki imut tanpa alasan. Hadiahnya 1.000 juta, jika kamu bersedia bergabung, masa depanmu cerah. Kata Shen Sui dengan serius. Bab 96 memblokirmu dengan hanya satu kalimat. Chen Yuan memutar matanya. Omong kosong ini benar-benar bisa menipumu. Melihat ekspresi seriusmu, aku hampir percaya. Kulit harimau siapa yang kau tarik itu tidak bagus, kau menarik kulit harimau rokok, apakah kau di sini untuk bercanda? Maaf. Aku benar-benar tidak berencana menjadi selebriti internet, kau harus mencari orang lain. Chen Yuan mengangguk dan menolak dengan sopan. Dia mungkin juga tahu omong kosong macam apa perusahaan perantara ini. Lagi pula, aku tidak takut dengan kesombonganmu. Aku takut kau tidak bisa membual cukup keras. Mari kita cari orang dulu. Ini sama seperti agen penyewaan. Salah satu foto di internet lebih cantik daripada yang lain. Ketika aku bertanya, semuanya disewa. Tidak ada yang asli. Kau harus menerima itu dan mencari seseorang yang sedikit lebih buruk. Atau menghabiskan lebih banyak uang dan mencari yang sekelas. Itu semua hanya tipu daya. Shen Sui terkejut ketika mendengar jawaban Chen Yuan. Tak disangka, semuanya tentang ini, tetapi Chen Yuan tetap menolak. Mahasiswa Chen Yuan, apakah Anda tidak puas dengan gaji, atau ada masalah lain? Tidak apa-apa, Anda bisa membicarakannya dengan saya. Jika masalahnya gaji, saya bisa menaikkan biaya kontrak Anda menjadi 350 juta per tahun. Selain itu, Anda juga bisa mempertimbangkan kontrak saham bebas,
perusahaan tidak akan membebani Anda dengan batasan apapun, dan pada saat yang sama Anda dapat menikmati keuntungan dari serikat pekerja, dan perusahaan dapat menghindari pajak untuk Anda dan keuntungan lainnya. Shen Sui terus merayu. Jika Chen Yuan hanyalah seorang mahasiswa biasa, diperkirakan ia tidak akan tahan dengan rayuan manis seperti itu. Saya benar-benar punya masalah yang sangat penting, mari kita bicarakan lain kali. Chen Yuan menjadi sedikit tidak sabar. Dia berbalik. Meskipun wanita ini terlihat sangat anggun dan berwibawa, auranya sangat kuat, ucapannya jelas dan terorganisir dengan baik, pemikirannya logis dan teliti, wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar ketika ia mengarang kebohongan. Tapi Chen Yuan benar-benar tidak terlalu menyukainya. Shen Sui tidak menyerah, dia masih mengikuti Chen Yuan dari belakang. Awalnya dia mengira Chen Yuan benar-benar punya urusan mendesak. Siapa sangka anak ini malah datang ke kantin sekolah. Lalu aku memesan 2 xiaolongbao, semangkuk mie kering panas, semangkuk bubur beras hitam, 2 stik adonan goreng, sepotong panekuk daun bawang, dan semangkuk mie beras. Meja penuh. Dia makan dengan santai sendirian. Bagaimana mungkin ada sedikit pun ekspresi cemas di wajahnya? Murid Chen Yuan, apakah kau terburu-buru hanya untuk pergi ke kantin untuk sarapan? Tanya Shen Sui sambil menahan amarahnya. Tentu saja, manusia itu besi, dan makanan itu baja. Jika kau tidak makan, kau akan lapar. Adakah yang lebih penting daripada makanan? Chen Yuan menelan xiaolongbao dengan acuh tak acuh, dan menjawab dengan asal-asalan sambil makan. Kau, Shen Sui marah. Dia benar-benar marah. Belum pernah melihat anak laki-laki seperti itu. Sebagai bos perusahaan, dia memulai dari nol pada usia 20 tahun, bekerja keras selama 8 tahun, dan mengumpulkan kekayaan bersih puluhan juta. Dengan penampilannya yang luar biasa, aura mulia, dan kemampuan tipu daya yang kuat, dia adalah serigala putih yang tak punya pekerjaan, dan dia memiliki peluang bagus di antara para pria, namun dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia telah bertemu banyak orang. Ada bos-bos sukses, orang kaya raya generasi kedua, anak muda yang tidak banyak tahu tentang dunia, dan mahasiswa biasa. Menurut pemahamannya, seorang pemuda seperti Chen Yuan tiba-tiba menjadi populer di internet baru-baru ini. Namun masih dengan mentalitas tergila-gila. Dia menawarkan biaya penandatanganan sebesar 300 juta, yang seharusnya mudah dimenangkan. Tetapi hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Yang paling membuatnya kesal adalah bocah ini mengabaikan penampilannya. Umumnya, anak laki-laki seperti ini paling menyukai wanita cantik seperti putri raja. Berbicara beberapa kata dari jarak dekat, dan mereka akan tersipu. Mengapa pria ini begitu berbeda? Apakah dia pria baja yang tangguh? Atau pria yang menderita kanker stadium lanjut? Atau hanya pasien buta wajah? Sangat menyebalkan. Tentu saja Chen Yuan tidak buta wajah. Hanya saja, akhir-akhir ini dia terlalu sering bertemu dengan wanita-wanita cantik, dan dia sedikit lelah secara estetika. Penampilan Shen Sui tidak sebagus Xiao Ruoyu dan Zhao Yuqi. Tentu saja tidak ada yang luar biasa. Pernahkah Anda melihat Gunung Everest, dan masih mendesak bahwa Gunung K begitu tinggi? Murid Chen Yuan, bukankah kau tidak menghormati orang seperti ini? Aku dengan tulus menawarkanmu harga lebih dari 300 juta yuan untuk mengundangmu bergabung dengan perusahaan kami. Jika kau tidak puas dengan harga tersebut, kau bisa langsung memberitahuku, mengapa kau bersikap begitu acuh tak acuh, sikap? Tanya Shen Sui dengan nada merendahkan. Apakah sikapku acuh tak acuh? Kurasa aku sudah sangat sopan padamu. Chen Yuan terkekeh. Petik 2. Kau menggunakan nama Tuan Tembakau untuk menggertak dan menipu di mana-mana. Aku tidak membongkarnya, aku sudah memberimu banyak kehormatan. Kau tidak memaafkan. Apa maksudmu? Apakah kau pikir aku takut menamparmu karena kau cantik? Apa-apaan ini? Ding, operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Shen Sui. Usia, 28 tahun. Tinggi, 172 cm. Berat, XNUMX. Nilai wajah, 8,0 poin. Tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah, -60 poin. Ikat hubungan menjilat anjing. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 20 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik tuan rumah, termasuk kekuatan, konstitusi, kelincahan, semangat, del. Keterampilan bonus. Master Fudge. Mendengar sistem berbunyi di kepala Anda. Chen Yuan tidak mengerti. Bisakah ini juga mengikat hubungan menjilat anjing? Dia tidak pernah berpikir untuk menjilat Shen Sui. Apakah mekanisme pengikatan sistem acak? Atau dengan kata lain,
selama di kehidupan nyata, jika Anda bertemu wanita cantik dengan kecantikan skor 7,6 atau lebih, jika ada persimpangan, dan ada tingkat komunikasi tertentu, sistem akan secara otomatis mengikat. Sebenarnya, tidak masalah apakah itu terikat atau tidak. Lagi pula, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan Chen Yuan adalah jika dia mengikat wanita saudaranya di masa depan dan secara tidak sengaja melakukan serangan balik, bukankah itu seperti binatang buas? Atau sekadar meminta saudara-saudara di sekitarnya untuk tidak mencari pacar yang terlalu cantik. Hei, mengapa ide-ide aneh ini muncul di benakku? Tepat ketika pikiran Chen Yuan perlahan-lahan menjauh. Asisten di sebelah Shen Sui tidak tahan lagi. Apa hebatnya dirimu sampai-sampai kau memperlakukan dirimu seperti bawang? Percaya atau tidak, dengan popularitasmu saat ini, jika tidak ada perusahaan yang mengemasmu, kau akan mati dalam sebulan. Tuan Shen, kami rela menggalimu sendiri untuk menyelamatkan muka. Kenapa kau tidak malu? Asisten ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, tingginya sekitar 1,8 meter, dengan penampilan yang lembut. Dia diam-diam jatuh cinta pada bosnya yang cantik sejak lama. Aku sangat mengagumi kefasihan dan kemampuan Shen Sui. Meskipun dia biasanya mengatakan hal-hal bodoh, tetapi dalam pekerjaan mereka, siapa yang tidak menipu orang? Bagaimana cara menghasilkan uang tanpa menipu orang? Kian kecil, jangan bicara omong kosong dengannya, ayo pergi. Nak, kau sudah selesai. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu tentang jaringan dan pengaruh Tuan Shen kami. Bahkan jika Tuan Shen adalah nomor satu di internet, kau harus memberi kami sedikit rasa malu, dan tidak tahu harus memuji apa. Memblokirmu hanya butuh satu kalimat. Bab 97 Mari hadapi angin. Qian Xin mengucapkan kata-kata liar. Chen Yuan langsung tertawa. Bagus sekali. Kepura-puraanmu berhasil menarik perhatianku, menghadapi ledakan. Perusahaanmu bernama Zumeng Media, kan? Bolehkah aku menelepon? Chen Yuan mengeluarkan ponselnya tanpa ekspresi dan menelepon Zhang Haotian. Karena pacar Zhang Haotian adalah putri dari Xiangqi Group. Zumeng Media hanyalah perusahaan pialang yang bekerja sama dengan Xiangqi Group. Hei, Tuan Yan, aku hanya ingin meneleponmu, tapi aku tidak menyangka kau meneleponku duluan, kata Zhang Haotian tanpa diduga. Ada apa? Hari ini, Han Xiaogang pamer di mana-mana, mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkan Xiao Ruoyu. Aku sedang memikirkan gadis dari keluarga Xiao ini, bukankah dia seseorang yang kau sukai, Tuan Yan? Aku hanya ingin memberitahumu tentang itu. Han Xiaogang. Chen Yuan mengerutkan kening, dia tidak menyangka akan mendengar berita seperti itu ketika dia menelepon Zhang Haotian. Dia tiba-tiba merasa seperti sedang dibajak. Ya, keluarga Han juga dianggap sebagai salah satu keluarga paling bergengsi di Seoul. Tidak jauh berbeda dengan keluarga Zhang kita. Keluarganya juga bergerak di bisnis properti. Mereka adalah pesaing keluarga Zhang kita. Biasanya aku menganggap anak ini tidak menarik. Aku tidak bisa bergaul dengannya, tetapi kudengar hari ini keluarga Xiao dan keluarga Han sengaja mengatur pertemuan kencan buta. Orang tua dari kedua belah pihak akan hadir, disebut kencan buta, tetapi sebenarnya itu pertunangan. Zhang Haotian tidak tahu apakah itu karena kesetiaan temannya, atau apakah dia sengaja membocorkan berita ini. Bagaimanapun, Chen Yuan sangat kesal ketika mendengarnya. Berani-beraninya mengorek rahasia orang lain. Apakah kau takut tidak ingin berurusan dengan orang lain? Bahkan jika Zhang Haotian benar-benar memprovokasi perang dengan sengaja, Chen Yuan tidak bisa tinggal diam. Ngomong-ngomong, Tuan Yan, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghubungi saya? Bukan masalah besar. Hari ini, Tuan Shen dari Zumeng Media mengatakan dia ingin memblokir saya. Kudengar itu masih di bawah grup Xiangqi. Ternyata memang seperti itu. Saya tidak bisa terlibat dalam urusan grup Xiangqi, dan keluarga saya tidak berkecimpung di industri media baru, tetapi Anda bisa langsung menemui Long Huang. Long Huang sendiri adalah eksekutif senior Dewan Direksi Grup Xiangqi. Di industri video pendek siaran langsung internet, Kaisar Naga memiliki status yang sangat tinggi di industri ini. Oke, saya tahu. Chen Yuan mengangguk dan menutup telepon. Lalu dia membuka WeChat dan melakukan panggilan suara ke Kaisar Naga. Memperhatikan Chen Yuan yang berkeliling mencari seseorang untuk dihubungi. Jika aku tidak bisa menemukan satu, aku akan menemukan yang kedua. Shen Sui dan Qian Xin hampir tertawa. Pria ini benar-benar menganggap dirinya bos besar. Siapa yang tidak bisa menelepon? Bermain-main, menggertak, bermain pedang besar di depan Guangdong. Serangkaian trik ini telah dimainkan dengan buruk oleh mereka. Kau bermain-main seperti itu di depan kakekmu, kau berpura-pura menjadi siapa? Seorang siswa yang sama sekali tidak punya rambut, perilaku ini terlihat sangat kekanak-kanakan. Di ruang konferensi tingkat tinggi Xiangyu, seorang pria parubaya berusia 40-an sedang dalam rapat. Tiba-tiba telepon berdering. Ketika sedang rapat, dia biasanya tidak akan menjawab telepon. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang yang ditampilkan di WeChat di ponselnya adalah Tuan Yan.
Tanpa banyak ragu, dia melangkah ke samping dan mengangkat telepon. "Hei, Tuan Yan, Anda orang yang sibuk, mengapa Anda menelepon saya ketika Anda punya waktu?" "Begini, Kaisar Naga. Hari ini, ada perusahaan pialang Zumeng Media, anak perusahaan Xiangqi Group, yang mengatakan mereka ingin memblokir saya. Saya sedikit bingung, jadi saya ingin mencari tahu seberapa hebat perusahaan ini." Ketika Kaisar Naga mendengar kata-kata itu, wajahnya membeku. Kata-kata Tuan Yan bukanlah obrolan grup atau kerja sama bisnis. Implikasinya adalah dia di sini untuk menanyakan kejahatan kepada guru. Melalui pemahaman selama periode waktu ini, dia merasa bahwa Tuan Yan adalah seseorang yang dapat berdiskusi persahabatan dengan rekan-rekannya. Bahkan lebih hebat darinya. Belum lagi dia memberi hadiah kepada pembawa acara wanita lebih dari 6.000 juta yuan di ruang siaran langsung. Dalam kehidupan nyata, Tuan Yan juga sangat kaya dan dermawan. Dia membeli villa senilai 2.000 juta yuan sebagai hadiah, dan 2 hari yang lalu dia menjual mobil mewah senilai lebih dari juta yuan kepada Raja Mobil. Ini baru sisi yang dia lihat. Berapa banyak sisi yang belum dia lihat? Tuan Yan adalah sosok yang sulit dipahami, Anda bisa melihatnya sekilas. Ini adalah penilaian Kaisar Naga terhadapnya. Orang yang begitu kuat harus fokus pada menjalin pertemanan. Mungkin kesepakatan besar akan dinegosiasikan kapan saja. Tuan Yan sekarang berada di kelompok Kaisar, dan dia juga salah satu tokoh yang sangat karismatik. Karena Presiden Yan, jumlah tokoh penting di kelompok Kaisar telah meningkat beberapa kali akhir-akhir ini. Pada saat ini, Tuan Yan datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan tersebut. Kaisar Naga langsung marah. "Aku tidak kenal si idiot itu, berpura-pura memaksa sebenarnya berpura-pura berada di bawah pimpinan Bos Yan. Kebetulan berada di bawah grup Xiangqi. Nima ini. Kalian babi bodoh, otak kalian sudah ditendang keledai. Tuan Yan, jangan khawatir, saya akan segera menyelidiki masalah ini." Tutup telepon. Kaisar Naga bertanya dengan wajah muram. "Siapa di antara kalian yang kenal Zumeng Media?" "Saya tahu." Seorang pemuda berusia 30-an berkacamata berdiri. Zumeng Media adalah perusahaan pialang yang telah bekerja sama dengan grup Xiangyu selama 2 tahun. Skalanya tidak besar, tetapi tidak buruk. Ada lebih dari 200 penyiar di serikat mereka, tetapi sebagian besar adalah penyiar kecil yang tidak dikenal. Hanya 2 atau 3 yang populer tidak buruk. Perintah, mulai hari ini, perusahaan pialang ini akan dimasukkan ke daftar hitam oleh grup Xiangqi, dan seluruh jaringan akan diberitahu. Begitu Kaisar Naga mengatakan ini, orang-orang tingkat tinggi di ruang konferensi gemetar serentak. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan Long begitu marah ketika menjawab panggilan telepon. Zumeng Media, hal keterlaluan apa yang telah mereka lakukan? Tuan Long, saya khawatir ini tidak baik. Apapun yang terjadi, Zumeng Media telah bekerja sama dengan kami selama 2 tahun. Larangan mendadak ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara mitra lain. Zumeng Media menyinggung Tuan Yan, dan Tuan Yan baru saja menelepon. Apakah Anda meminta saya untuk menyinggung seorang bos besar dengan aset puluhan miliar untuk sebuah perusahaan pialang kecil yang tidak dikenal? Begitu kata-kata ini keluar, hadirin terdiam. Di sisi lain, Shen Sui dan Qian Xin. Setelah melihat Chen Yuan selesai melakukan 2 panggilan telepon, dia melanjutkan sarapan. Dia merasa sedikit geli. Qian Xin bahkan lebih marah dan meremehkan. "Mengapa? Berhenti menelepon. Apakah Anda sudah mengetahui tentang Zumeng Media kami? Jika Anda menyesal sekarang, masih ada waktu. Tuan Shen memiliki banyak orang, jadi dia tidak selalu peduli padamu seperti dirimu. Jika kau mengakui kesalahanmu dan menandatangani kontrak ini, kau tetap akan mendapatkan gaji tahunan sebesar 300 juta. Kau tetap akan menjadi seorang runner populer di internet. Setelah perusahaan kami melakukan pengemasan ulang, kau akan lebih terkenal dari sekarang." Petik 2. Saat itu, kau juga bisa mendapatkan $1 juta sebulan. Satu sisi sukses dan terkenal, dan sisi lain diblokir oleh seluruh jaringan. Kau yang pilih. Qian Xin memandang Chen Yuan dengan sikap merendahkan. Tampaknya hal itu memandang dunia dari sudut pandang Tuhan. Dengan mulutnya penuh omong kosong tentang kereta api yang sedang berjalan, dia juga menipu orang-orang yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebuah perusahaan pialang kecil hampir meledak sendiri. Kau begitu hebat, apakah kau masih perlu merekrut orang di mana-mana? Saat itu, telepon Shen Sui berdering. Bab 98. "Hei, Tuan Shen, ada yang salah. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, jangan terburu-buru kalau terjadi hal sepele, dan tetap tenang saat menghadapi masalah. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan." "Tidak, Tuan Shen, benar-benar ada yang terjadi. Grup Xiangqi akan memasukkan perusahaan kita ke daftar hitam, dan seluruh jaringan telah memberitahu hal itu. Sekarang mereka telah memposting di Weibo resmi." Suara di telepon baru saja berakhir. Shen Sui tercengang astonished di tempat.
Xiao Yuan, jangan bercanda, grup Xiangqi telah bekerja sama dengan baik dengan kita. Benar, Tuan Shen, Direktur Sun sudah menghubungi kita. Tuan Shen, apakah Anda menyinggung seseorang? Menurut Direktur Sun, Anda tampaknya benar-benar menyinggung orang penting kali ini, dan Direktur Sun tidak bisa membiarkan Anda begitu saja. Tidak masuk akal. Benar-benar tercengang Tony Set. Ini benar-benar berita buruk. Bagaimana status grup Xiangqi di industri ini? Bagaimana mungkin sebuah perusahaan media kecil bisa melakukan hal seperti itu? Jika daftar hitam ini tidak dicabut, saya khawatir tidak akan ada platform di industri ini untuk bekerja sama dengan mereka. Intinya adalah para penyiar kontrak di bawah naungannya kemungkinan juga akan mengalami masalah. 8 tahun kerja keras bisa hancur dalam semalam. Mengapa ini terjadi? Shen Sui hampir pingsan di tempat. Tuan Shen, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Qianxin melihat wajah pucat Shen Sui, dan bergegas menghampirinya untuk membantunya. Tadi baik-baik saja. Mengapa Anda merasa seperti menerima pukulan besar saat menjawab panggilan telepon? Mungkinkah ada sesuatu yang benar-benar salah dengan perusahaan? Cepat telepon Direktur Sun, cepat. Shen Sui berteriak tergesa-gesa. Baik, baik. Bos Shen, jangan khawatir, saya akan segera berjuang, segera. Qianxin juga mulai berkeringat di dahinya. Dia belum pernah melihat Shen Sui melakukan kesalahan seperti itu. Hai, halo, apakah ini kantor Direktur Sun? Saya Xiao Qian dari Zumeng Media, asisten Bapak Shen. Tak perlu dikatakan lagi, Direktur Sun telah memerintahkan bahwa Anda, Bapak Shen, telah menyinggung Bapak Shen Haoyan. Baru saja, manajemen Puncak Group telah mengeluarkan perintah secara pribadi. Zumeng Media akan dimasukkan ke dalam daftar hitam grup Xiangyu mulai sekarang. Jaga diri Anda baik-baik. Dududu. Hei hei hei. Qianxin membuat patung pasir. Dia tidak mengerti bagaimana Zumeng Media menyinggung perasaan Tuan Yan. Mungkinkah Tuan Yan mengetahui fakta bahwa mereka menggunakan nama Tuan Yan untuk berpura-pura melakukan pemaksaan? Mustahil. Ini tidak masuk akal. Mereka juga tidak mengenal Tuan Yan. Baru 2 hari terakhir dia menggunakan nama Tuan Yan untuk berpura-pura agresif. Bagaimana bisa Tuan Yan sendiri mengetahuinya begitu cepat? Nima ini terlalu sial, kan? Mungkinkah Yan selalu memiliki kemampuan meramal, telinga yang peka terhadap angin, dan antek-antek di seluruh Tiongkok, sehingga bahkan angin dan rumput kecil pun bisa dikendalikan? Bahkan Chia pun tidak seseram itu, kan? Tuan Shen, apakah kita benar-benar menyinggung Tuan Yan? Tapi siapa Tuan Yan? Mungkinkah? Qianxin menoleh dan mengeong di belakangnya. Chen Yuan adalah satu-satunya yang menelepon barusan. Mereka juga tidak menyinggung siapapun hari ini. Menurut metode eksklusi, maka hanya ada satu kebenaran. Mata Qianxin tiba-tiba melebar, dan sebuah dugaan yang sangat absurd dan menakutkan muncul di hatinya. Shen Sui terkejut di tempat. Dia juga menatap Chen Yuan dengan mata tak percaya. Pria yang tiba-tiba menjadi populer di internet akhir-akhir ini. Ternyata dia. Apa-apaan ini? Kulit kepala merinding. Qianxin gemetar. Shen Sui gemetar. Yan. Presiden Yan. Apakah Anda? Presiden Yan. Shen Sui bertanya terbata-bata. Ya, bukankah Anda akan menghalangi saya? Saya mendengar bahwa Tuan Yan memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan Anda, jadi saya berpikir, kapan saya bekerja sama dengan Anda? Apakah itu dalam mimpi? Ekspresi wajah Chen Yuan masih tenang. Sarapan di meja telah habis dimakannya. Hampir tidak makan 8%. Saya baru saja dewasa, dan nafsu makan saya agak besar. Sambil makan, Chen Yuan mengucapkan kata-kata yang tidak biasa dengan nada datar. Persis seperti bos legendaris dalam film. Temperamennya meledak. Bahkan mengenakan sandal, celana pendek, dan rompi, dia tetap tidak bisa menahan aura dominasinya yang kuat. Itu mengingatkan pada Tulu Awan Api di film Star Master. Gaya gangsternya juga sangat eklektik. Mendengar jawaban Chen Yuan, kaki Qianxin langsung lemas. Saya dengar Pak Yan bukan hanya pahlawan tak tertandingi di internet, tetapi juga pemimpin generasi kedua orang kaya di Seoul. Latar belakang energinya luar biasa. Kekuatannya tak terukur. Salah satu asisten kecilnya baru saja menunjuk hidung Bos Xian dan mengatakan bahwa dia akan dibanet. Menakutkan. Yang dipikirkan Qianxin sekarang bukanlah soal kehilangan muka atau tidak, melainkan rasa takut. Bagi karakter seperti Tuan Yan, jika dia ingin membunuh asisten kecil seperti dirinya, bukankah itu seperti bermain-main? Tuan Yan, ini benar-benar salah paham, saya benar-benar tidak tahu Anda. Tuan, jangan mengingat kesalahan penjahat. Kalau tidak, mari kita lupakan masalah ini. Saya hanya merekrut Qianxin sebagai asisten. Dia baru saja keluar dari masyarakat dan dia tidak terlalu bijaksana, tetapi ini semua masalah saya. Saya bersedia meminta maaf. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan malam-malam ini?
saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Zumeng Media adalah hasil kerja keras saya benar-benar tidak ingin kehilangan. Sensui tidak lagi memiliki aura mulia saat ini. Seperti bola yang kempes. Lepaskan pakaian baru ratu. Hanya kerendahan hati dan memohon yang tersisa. Tidak ada ruang untuk penebusan dalam masalah ini, anggap saja ini sebagai pelajaran bagimu, jangan terus berpikir untuk menipu orang, kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. Chen Yuan sama sekali tidak menunjukkan simpati. Dia melangkah keluar dari kafetaria. Sensui berlutut dan duduk di tanah di tempat itu. Tuan Sen, orang ini keterlaluan, dia terlalu licik. Dia ingin mendorong kita ke jalan buntu. Kita tidak boleh tinggal diam, atau kita bisa menemukan seseorang untuk membongkarnya. Dia tidak ingin bersembunyi, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kan? Aku hanya tidak ingin dia melakukan apa yang dia inginkan. Qianxin, apakah otakmu terjebak di balik pintu? Kau berani membalas dendam pada Tuan Yan, tahukah kau energi macam apa dia? Setelah menyinggung pertama kali, bagaimana kau berani menyinggung untuk kedua kalinya? Apakah kau benar-benar ingin mati? Masih merasa lenganmu bisa memutar pahanya? Dan bahkan jika terungkap, kerugian apa yang akan ditimbulkannya? Itu tidak lebih dari kepala sekolah Wang yang kedua. Bos Sen, Anda benar, tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda tidak bisa hanya menonton perusahaan bangkrut, kan? Tolong. Sekarang hanya ada jalan ini. Jika gagal sekali, akan gagal 2 kali, jika gagal 2 kali, akan gagal 3 kali, dan jika gagal 3 kali, akan gagal 10 kali. Jika dia seorang pria, aku tidak percaya dia tidak berhati lembut. Mata Sensui tegas dan dia mengambil keputusan. Dia memulai dari nol pada usia 20 tahun, dan keuntungan terbesar dari mampu membangun perusahaan media sendiri adalah dia memiliki ketekunan yang cukup. Dia tidak takut gagal dalam hal apapun. Dan pada titik tertentu, dia bahkan bisa sepenuhnya kehilangan kepribadian dan martabatnya demi meraih kesuksesan. Inilah wanita yang akan melakukan apapun untuk sukses. Chen Yuan terlalu malas untuk mengurus Sensui. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada Sensui. Xiao Ruoyu bahkan dipaksa untuk pergi kencan buta. Bisakah ini ditoleransi? Bab 99 kencan buta ini bukan sekedar formalitas. Keluar dari kantin sekolah. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Xiao Ruoyu. Di mana kau? Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Xiao Ruoyu saat ini sedang duduk di dalam mobil Bentley. Ayahnya, Xiao Hanjun, mengemudikan mobil itu sendiri. Xiao Ruoyu dan Yu Fangxia duduk di baris belakang. Suasana di dalam mobil agak tegang. Xiao Hanjun adalah pria parubaya berusia 40-an dengan potongan rambut cepak. Ia tidak tinggi, sekitar 1,7 meter 5 inci. Tubuhnya agak berisi, tetapi tidak gemuk. Penampilannya tajam dan bersudut, dengan alis tebal, pangkal hidung tinggi, dan mata yang tajam. Dilihat dari penampilannya, Xiao Hanjun seharusnya sudah tampan sejak muda. Ayahnya tampan, dan ibunya juga cantik. Xiao Ruoyu sepenuhnya mewarisi gen unggul dari generasi sebelumnya. Itulah mengapa ia memiliki penampilan yang begitu menarik. Setelah berbicara dengan ibunya, Yu Fangxia, kemarin, Xiao Ruoyu awalnya berencana untuk bertemu Han Xiaogang sendirian hari ini. Kedua anak muda itu menemukan sebuah kafe untuk duduk dan mengobrol, seolah-olah mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh para tetua. Kemudian setelah mengobrol lebih dari 10 menit, bisa dikatakan bahwa itu tidak cocok. Mereka meminta maaf dengan sopan. Masing-masing kembali ke rumah mereka sendiri, masing-masing menemui ibu mereka sendiri. Rutinitas kencan buta biasanya dimainkan seperti ini di film. Tapi Xiao Ruoyu jelas melakukan kesalahan. Dia meremehkan betapa pentingnya pernikahan ini bagi Xiao Hanjun dan ibunya, Yu Fangxia. Dia juga meremehkan betapa besar tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh krisis kebangkrutan ini pada Xiao Hanjun. Dari atas ke bawah. Setelah bertahan dalam periode penurunan karirnya selama lebih dari setengah tahun, Xiao Hanjun masih dapat mempertahankan aura tenang yang seharusnya dimiliki seorang ayah di depan anak-anaknya, yang sudah menunjukkan bahwa kualitas psikologisnya sangat kuat. Tapi ini semua hanya penantian. Melihat para karyawan lama yang bekerja bersama di perusahaan pergi satu persatu. Melihat talenta bergaji tinggi yang akhirnya berhasil saya rekrut, saya harus memecat mereka satu persatu secara paksa. Bisnis perusahaan semakin menyusut setiap hari, dan perusahaan terus merugi setiap hari. Likuiditas rekening telah benar-benar habis. Ia juga meminjam uang untuk membayar karyawannya. Merobohkan tembok timur untuk menutupi tembok barat, menamparkan wajah bengkak untuk berpura-pura gemuk. Hari seperti itu, setiap hari adalah siksaan. Selama beberapa bulan, dia telah mencari orang untuk menarik investasi setiap hari. Semua kontaknya telah habis. Tetapi dengan krisis ekonomi global dan kehilangan pekerjaan di mana-mana, dia bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan. Saat ini,
Orang-orang yang memiliki uang di tangan mereka, selama mereka memiliki sedikit akal sehat, tidak akan pernah menggunakan uang itu untuk mendukung industri perdagangan luar negeri. Bukankah ini seperti memukuli anjing dengan roti isi daging, tidak akan pernah kembali. Xiao Hanjun menolak untuk menyerah, dia akan bertahan sampai akhir, dia akan bertahan sampai pasar pulih. Dia sangat yakin bahwa selama dia bisa bertahan sampai pasar pulih, orang yang bertahan sampai akhir pasti akan menjadi pemenangnya. Benar. Sayang sekali dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Jika tidak ada dana baru yang disuntikkan ke rekening perusahaan, kebangkrutan sudah menjadi hasil yang tak terhindarkan. Tepat ketika dia putus asa, keluarga Han menawarkan perdamaian. Permintaan dari pihak lain sangat sederhana. Selama Xiao Ruoyu bersedia menikah, keluarga Han bersedia menginvestasikan 20 juta yuan untuk mengakuisisi 1000% saham Yuan Han Trading Group milik Xiao. Jika ini terjadi 2 tahun pertama, apalagi menikahkan putrinya, dia tidak akan pernah menikahi putrinya, dan mustahil baginya untuk menjual 20 juta saham Yuan Han dengan harga serendah itu. Tetapi hari ini berbeda. Di Yuan Han saat ini, bahkan jika Anda menjual 20 juta saham Anda hanya seharga 5.000 juta, belum tentu ada yang menginginkannya. Tentu saja, permintaan keluarga Han jauh lebih dari sekadar sederhana. 1.000 juta ini bukan pembayaran sekaligus, tetapi secara bertahap. Mereka akan menandatangani perjanjian internal terlebih dahulu. Ketika Xiao Ruoyu dan Han Xiaogang berhasil bertunangan, keluarga Han akan memberikan uang muka sebesar 1.000 juta untuk membantu keluarga Xiao melunasi gelombang terakhir pinjaman bank. Kedua, di rekening perusahaan juga bisa terdapat jutaan dana tunai, yang hampir tidak cukup untuk menopangnya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, Xiao Ruoyu dan Han Xiaogang mendapatkan surat nikah dan melangsungkan pernikahan, dan keluarga Han akan membayar 4.000 juta. Ketiga, kapan Xiao Ruoyu akan hamil cucu Han, dan kapan dia akan membayar sisa 5.000 juta. Jika berjalan cepat, seharusnya dia bisa hamil dalam waktu 2 bulan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah, uang ini bukanlah hadiah dari keluarga Han kepada keluarga Xiao, melainkan uang yang dibayarkan untuk pembelian 20,00% saham Yuan Han Trading Group. Benar sekali. Itulah klausul penguasa. Xiao Hanjun tidak punya pilihan selain menerimanya. Lagi pula, keluarga Han tidak bodoh. Jika mereka ingin menjadi serigala putih dengan tangan kosong, bercerai dengan cepat setelah menikah, dan tidak ingin memberikan sesuatu yang berarti, itu tidak mungkin. Dalam bisnis, karena ini adalah transaksi, kepentingan kedua belah pihak harus dijamin. Wajar jika keluarga Han mengajukan permintaan seperti itu. Xiao Ruoyu tidak mengetahuinya. Tetapi dia juga bisa merasakan suasana yang samar di dalam mobil. Ada juga pentingnya pernikahan ini bagi orang tuanya. Baik Xiao Hanjun maupun Yu Fangxia secara pribadi menemani mereka. Kencan buta ini ditakdirkan untuk menjadi lebih dari sekadar formalitas. Dia sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya tidak menyetujui permintaan ibunya dengan mudah. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku merasa tertipu. Baru saja, ponsel Xiao Ruoyu tiba-tiba bergetar. Chen Yuan mengiriminya pesan WeChat. Isi pesannya sederhana. Di mana kau? Xiao Ruoyu mengedit dan mengetik, lalu dengan cepat kembali ke masa lalu. Aku sedang dalam perjalanan ke hotel internasional di Hao, dan aku ada urusan di rumah hari ini. Xiao Ruoyu tidak menjelaskan detailnya. Karena hubungan antara dia dan Chen Yuan belum sampai ke tahap itu bahkan bukan perselingkuhan, itu hanya hubungan antara teman-teman SMA dulu. Itu saja. Begitu, tunggu aku. Kabar dari Chen Yuan datang dengan cepat. Sederhana dan mendominasi. Dia bahkan tidak menanyakan alasannya, dia tidak menanyakan sebab dan akibatnya, dia hanya meminta alamat. Sebuah riak samar tiba-tiba muncul di hati Xiao Ruoyu. Chen Yuan mungkin sudah tahu. Tebak Xiao Ruoyu. Dengan koneksi Chen Yuan, sepertinya tidak sulit untuk mengetahui hal ini. Jantung Xiao Ruoyu berdebar lebih cepat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Chen Yuan muncul di hotel internasional di Hao. Singkatnya, hatiku sedikit berdebar. Chen Yuan bukan pacarnya, dan sepertinya dia tidak punya nama yang sah untuk membantunya. Tapi ada harapan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Han Xiaogang, dia mungkin memiliki kesan yang lebih baik terhadap Chen Yuan. Setelah Chen Yuan mengirim pesan, dia berbalik dan pergi ke tempat parkir bawah tanah dekat sekolah. Tanpa berganti pakaian pun, dia hendak mengemudi ke Hotel Dorset. Begitu sampai di tempat parkir bawah tanah, dia menemukan 2 gadis berwajah merah dengan seragam JK sedang berjongkok di sebelah Ferrari Rafa untuk mengambil foto. Silakan minggir. Siapa yang kau mau minggir, dasar brengsek, aku menghalangimu berjalan di jalan selebar ini. Benar sekali, pakai celana pendek dan rompi, kau terlihat seperti anjing jomblo tanpa pacar. Kalau kau seperti ini, kau pasti jomblo selama 20 tahun. Tahukah kau mobil jenis apa ini?
Ferrari Rafa, harganya lebih dari 2002 juta, kau yang seperti ini tidak akan mampu bekerja selama 100 tahun. Kedua gadis itu melipat tangan. Mereka mengejekku tanpa ampun. Kau menghalangi mobilku. Chen Yuan mengeluarkan kunci mobil. Jatuhkan. Bab 100 banding 5 pendek dan 3 tebal Han Xiaogang. Kedua gadis remaja itu menundukkan wajah-wajah selebriti internet dan membuat patung pasir di tempat. Baru saja terjadi gelombang ejekan tanpa ampun, menghina orang lain sebagai bajingan. Siapa sangka sesi tamparan wajah akan datang secepat ini. Kau ditampar sebelum selesai bicara. Tunggu sebentar, pria tampan, mobil ini milikmu. Mungkinkah ini salahmu? Tanya Chen Yuan sedikit geli. Pria tampan, kenapa kau tidak menambahkan akun WeChat, kita bisa jalan-jalan bersama saat ada waktu. Tidak tertarik. Chen Yuan mendorong kedua wajah selebriti internet itu, masuk ke mobil, dan pergi, hanya meninggalkan kepulan asap knalpot mobil. Cek, siapa sih? Hebatnya jadi kaya. Mengendarai Ferrari akan membuatmu sombong, mungkin kau masih bisa menyewa mobil, pria baja sejati, pergilah ke neraka. Kedua gadis itu berkacak pinggang dan mengumpat di tempat parkir bawah tanah. Sepertinya setelah ditampar, dia menjadi sedikit marah dan tidak tahu harus melampiaskannya di mana. Chen Yuan tidak tahu apakah dia benar-benar seorang jalang. Pokoknya, dia mengambil inisiatif untuk mengajak adiknya bergabung. Dia sama sekali tidak tertarik. Hanya gadis yang dia dekati secara proaktif yang akan begitu tertarik. Ini mungkin keinginan batin seorang pria untuk menaklukkan. Tetapi dalam keadaan normal, gadis-gadis yang lebih aktif tampaknya sedikit lebih buruk. Gadis-gadis cantik umumnya tidak mengambil inisiatif. Tentu saja, ini mengacu pada kasus umum. Selalu ada beberapa pria yang emosional. Mengapa gadis yang kusuka terkenal, tetapi gadis yang menyukaiku mengerikan? Pria seperti itu sebenarnya tidak memiliki pendirian yang jelas untuk dirinya sendiri. Mereka bahkan tidak benar-benar berusaha. Meskipun Chen Yuan adalah seorang penjilat. Saat itu, untuk mengejar Lin Sutong, dia begitu rendah hati sehingga dia tidak memiliki sedikit pun harga diri. Tetapi sebenarnya dia sendiri adalah orang yang sangat gigih. Bahkan sedikit keras kepala. Dia bisa bertindak demi cinta di hatinya dan bekerja keras untuk itu. Jika tidak mungkin untuk terus mengejar Lin Sutong selama 3 tahun penuh. Meskipun gagal. Namun, dalam hal tindakan, dia lebih kuat daripada banyak orang. Ada banyak anak laki-laki yang tidak berani menghubungi gadis yang mereka sukai sampai mereka lulus kuliah. Anak laki-laki seperti ini mungkin lebih menyedihkan daripada menjilat anjing. Karena menjilat anjing juga sudah dicoba. Mereka bahkan tidak berani mencoba. Baru setelah memasuki masyarakat, mereka menyadari bahwa mereka memiliki begitu banyak peluang. Hanya saja mereka tidak menghargainya. Menyesal seumur hidup. Jika Anda tidak mencoba, bagaimana Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya? Bahkan jika Anda ditolak, coba lagi. Coba beberapa kali lagi, dan rutinitas itu akan dikuasai secara alami. Jangan menolak untuk berkembang. Chen Yuan tidak menyukai definisi bajingan. Dia merasa bahwa ini hanyalah tahap yang diperlukan bagi seorang pria normal untuk secara bertahap belajar menimbang pro dan kontra. Ketika Anda dewasa, Anda tidak akan memberikan segalanya untuk satu orang. Terlalu banyak cinta membuat orang sesak napas. Sisakan 3 poin harga diri untuk diri sendiri, dan orang lain akan menghargai Anda. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Keluarga Xiao Ruoyu saat ini sudah berkendara ke hotel internasional di Hao. Saat ini, seorang pemuda berbaju putih datang menghampiri. Permisi, apakah ini Tuan Xiao? Tuan Han sudah menunggu Anda di ruang di Hall 305, silakan ikuti saya. Baik. Xiao Hanjun mengangguk. Sambil membawa tas kerja di tangannya, ia mengajak istrinya, Yu Fangxia, dan putrinya, Xiao Ruoyu, lalu mengikuti pria berbaju itu ke Hotel M Grand. Pria berbaju itu sesekali melirik Xiao Ruoyu. Ada sedikit rasa terkejut di matanya. Dengan desahan lain, bunga secantik ini, aku khawatir akan ditanam di atas gumpalan kotoran sapi. Han Xiaogang itu jalang, bukankah dia punya ayah yang baik? Biasanya, yang selalu disalahkan hanyalah wanita-wanita penyembah emas itu. Sungguh disayangkan bahwa Dewi dengan temperamen yang halus seperti itu harus dibunuh. Sekelompok orang mengikuti pria berbaju itu ke ruang pertemuan 305. Xiao Ruoyu memasang tanda tanya di dahinya. Bukankah kau bilang kita di sini untuk kencan buta? Apa yang kau lakukan di ruang pertemuan? Apa itu ritme? Apa maksudnya ayah itu membawa tas kerja di tangannya? Xiao Ruoyu tidak tahu alasannya. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Chen Yuan, aku di ruang rapat 305, itu saja. Pria berbaju itu mendorong pintu ruang rapat hingga terbuka. Ruangannya luas di dalam. Di antara mereka ada ayah dan anak dari keluarga Han, serta ibu Han Xiaogang, Huo Chunmei, dan Departemen Hukum Grup Han.
Ada lebih dari 10 orang yang duduk di dalam. Sekilas, Xiao Ruoyu melihat Han Xiaogang duduk di kursi, menyilangkan kakinya, mengobrol dengan sekretaris wanita. Han Xiaogang bertubuh pendek dan gemuk, tingginya sekitar 1,7 meter, dan beratnya diperkirakan hingga kilogram. Ia memiliki wajah yang berisi, kulit gelap, dan tato naga biru di lehernya. Awalnya berusia 20-an, ia tampak seperti paman yang berminyak berusia 30-an. Jika pria dan wanita memiliki standar penilaian penampilan yang sama, Han Xiaogang hampir tidak mendapat 3 poin. Meskipun banyak wanita tidak begitu menyukai penampilan pria. Tetapi sesuatu seperti Han Xiaogang benar-benar sulit diterima. Oleh karena itu, tidak ada gadis kaya generasi kedua di lingkungan itu yang menganggapnya tinggi. Hal ini juga memungkinkannya untuk mengembangkan hobi, bermain liar. Tuan Xiao, Anda di sini, ayo, duduk, Sekretaris Liu, cepat sajikan teh. Baik, Tuan Han. Tuan Han, yang berbicara lebih dulu, juga seorang pria gemuk. Ia dan Han Xiaogang saling mengenal sekitar 5 atau 6 poin, tetapi temperamennya sangat berbeda dari Han Xiaogang. Ia memiliki ekspresi tersenyum yang membuat orang merasa sangat ramah, seperti paman gemuk yang baik hati. Tetapi pada saat yang sama, ia memiliki aura seorang atasan yang telah lama berada di posisi tinggi. Orang tidak berani meremehkannya. Ia adalah ketua grup Han Sansui. Wanita yang duduk di sebelahnya juga istrinya, Huo Chunmei, Direktur Departemen Keuangan Grup Han. Xiao Ruoyu mengamati dengan tenang dari samping. Ia tidak merasa sedang berada di sini untuk kencan buta hari ini, melainkan untuk diskusi bisnis. Ruoyu, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Sejak pertemuan terakhir, aku tak bisa lagi menyimpan wanita lain di hatiku, hanya kau. Selama ini, aku sering memimpikanmu. Aku merasa seperti kurus. Jangan khawatir, Ruoyu, aku sudah tahu tentang kesulitan keluargamu, dan aku akan meminta ayahku untuk sepenuhnya mendukung keluargamu. Han Xiaogang melihat Xiao Ruoyu datang. Segera ia melompat dari kursi, berlari ke arah Xiao Ruoyu dengan menjilat dan berkata. Tatapan matanya yang obsesif dan serakah membuat Xiao Ruoyu sedikit tidak nyaman. Seolah-olah ditatap oleh serigala lapar yang telanjang. Terima kasih. Xiao Ruoyu menahan rasa tidak nyaman di hatinya dan berkata dengan sopan. Sama-sama, toh kita akan menjadi satu keluarga, jadi apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Han Xiaogang terkekeh. Sepertinya Xiao Ruoyu pasti akan menjadi wanitanya. Keluarga apa? Kurasa terlalu cepat bagi Tuan Han untuk mengatakan ini sekarang. Ruoyu, kenapa kau bicara begitu? Kenapa kau bersikap seperti itu kepada Tuan Han? Xiao Hanjun menegur Xiao Ruoyu dengan wajah datar, lalu menoleh ke Han Sansui dan berkata, maaf, Tuan Han, putriku biasanya dimanja olehku, dan dia tidak mengerti aturan. Mohon maafkan aku, Tuan Han. Tidak apa-apa, wajar jika anak muda-muda marah. Aku ingin tahu apakah kakak Xiao membawa kontraknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.